Tuhan mau memberikan yang terbaik buat dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Mari kita sembah Dia, Allah yang layak disembah, Allah yang layak. Nama-Mu kutinggikan, nama-Mu kuagungkan Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya.
terbesar dan termulia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya dalam setiap pujian yang kami naikkan, Engkau bertata di atas Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, kita boleh katakan, amin. Amin. Kita percaya Tuhan kita baik. Amin. Kita boleh ada saat ini, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan. Itu semua karena kebaikannya. Amin. Sungguh baik Dia. Benar Tuhan, Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendengar, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan, oleh apa yang kami lakukan Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati kami Tuhan, selebar-lebarnya untuk firman-Mu Tuhan.
mana firman-Mu boleh menguatkan hati kami, boleh menguatkan kami Tuhan, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu boleh menjadi perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Roh-Mu Tuhan yang memenuhi kami, Roh-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Benar Tuhan, jiwa kami tenang dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup peliharaku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Saat ini kami buka hati kami Tuhan, untuk kecaman Tuhan, berserah penuh hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Nah, saya serahkan pada hamba-Nya. Berserah di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil amin Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi, ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih Kau ambil seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Terima kasih Tuhan. Di altar-Mu
Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, Raja segala raja, Bapa yang kekal dan baik, sempurna adanya. Roh-Mu yang hidup mengalir dan berkarya, menjamah Tuhan, menguatkan iman yang lemah, menuntun langkah, membawa lekat bersama-Mu setiap hari, tak tergantikan Tuhan. Badai berlalu, langit biru, milik kepunyaan-Mu. Haleluya, udara segar Kau berikan, matahari yang cerah Kau nyatakan. Pertolongan-Mu ada, tak pernah terlambat, tak pernah berubah Tuhan. Ini kami Tuhan, sujud menyembah, sujud memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik, selamanya baik Tuhan. Selamanya baik. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah, hari yang cerah. Kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk kami duduk diam, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Satu berkat yang terbaik Tuhan nyatakan bagi kami ketika kami beribadah kepada Tuhan dengan hati yang terpaut kepada Tuhan. Biar pujian ini sungguh menyenangkan hati Tuhan dan membajak hati yang keras menjadi lembut, yang tertutup menjadi terbuka, menyambut benih kebenaran firman Allah. Karena kami tahu firman Allah adalah makanan pokok bagi setiap kami untuk iman kami tetap kuat, bertahan, mengiring, melayani, dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di akhir zaman yang semakin hari semakin sukar, pertolongan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih urapan-Mu turun, hikmat Allah mengalir bagi hamba-Mu, sehingga yang disampaikan sungguh firman yang datang dari Allah dengan tujuan melengkapi, menguatkan dan meneguhkan panggilan kami sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan yang terbaik bagi kita untuk datang kepada Dia, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Efesus pasal 6, ayat yang tidak asing lagi, tapi kita mau belajar bersama-sama dari ayat firman Tuhan pagi ini yang kita akan baca dan kita renungkan. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 13. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Tema kita hari ini prajurit tanpa perlengkapan. Saya akan bacakan bagi kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, tema ini mengingatkan kita supaya kita sebagai prajurit Allah jangan sampai tidak memiliki perlengkapan. Jadi begitu ya. Tujuannya bukan supaya kita menjadi prajurit yang enggak punya perlengkapan. Tapi tema ini diberitakan pagi ini sesuai dengan firman Allah supaya saya dan Bapak Ibu jangan sampai menjadi prajurit yang tanpa perlengkapan, karena pasti hasilnya kalah. Mungkin sudah berkata, itu Daud nggak pakai perlengkapan, ada batu ya sebagai perlengkapan yang Tuhan pakai. Ya, untuk apa? Mengalahkan musuh Daud dalam pengertian musuh manusia. Ya, bukan musuh dalam pengertian roh-roh jahat. Tapi ayat-ayat yang kita baca hari ini adalah musuh yang kita hadapi adalah roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan. Yang kadang kita berpikir kita ini enggak dalam keadaan berperang, sehingga kita enggak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan bagi kita. Padahal setiap hari ketika kita membuka mata kita, maka peperangan rohani dimulai di sana. Walaupun tidak ada peluru yang kita lihat, kita dengar suaranya, enggak ada meriam yang keluar ya, suaranya yang mengerikan, yang menggelegar, tapi sebagai orang percaya, peperangan rohani itu terjadi setiap hari. Bedanya kalau peperangan yang biasa musuhnya dapat kita lihat. Kalau yang rohani enggak kelihatan, sebab itu tingkat kesulitannya pasti jauh lebih sukar dibandingkan dengan peperangan biasa. 1 Petrus pasal 5 ayat 9 mengatakan bahwa kita harus menghadapinya bersama dengan Tuhan dalam iman. Gak bisa sendirian, gak bisa dengan kekuatan kita, gak bisa mengajak rekan-rekan kita. Tetapi waktu kita menghadapi musuh di udara, waktu kita mengadakan peperangan rohani setiap hari, yang gak kelihatan musuhnya itu, kata Alkitab, kita perlu menghadapinya dengan iman. Alkitab berkata iman itu akan memberi kemenangan, iman itu akan memberi kekuatan, iman itu akan memberi ya kemampuan untuk kita dapat bertahan, lalu menghadapi musuh dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, kalau kita tahu musuh kita berada di mana, tentu itu lebih mudah ya. Ya, kita bisa menghindar atau kita bisa bertahan dan menyerang menghadapi musuh-musuh yang ada di depan kita. Tapi kalau nggak terlihat, tadi saya katakan seolah-olah aman ya. Nggak ada peperangan, nggak ada yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak usah ya mengadakan peperangan rohani, karena semuanya memang tidak ada, nggak kelihatan. Padahal musuhnya sudah dekat bersama dengan kita dan siap menerkam kita. Nah, banyak orang-orang yang percaya yang nggak siap menghadapi peperangan rohani. Ketika apa? Ketika dia berpikir aman-aman saja. Dia berpikir ya nggak perlulah mengenakan perlengkapan yang daripada Tuhan. Toh kita dalam kondisi yang baik-baik, dalam kondisi yang aman-aman. Dan ketika kita berpikir demikian, musuh yang nggak kelihatan itu ada di depan kita yang siap menerkam kita dan mengalahkan kita, sehingga kita nggak bisa mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kondisi hari-hari yang kita hadapi hari ini adalah
sebenarnya kondisi di mana kita harus meningkatkan ya rasa siap kita, meningkatkan kesigapan kita untuk apa? Untuk mengadakan peperangan rohani setiap hari. Dengan bagaimana? Dengan menggunakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Hanya prajurit yang ceroboh saja, yang nekat, yang mau berperang tanpa melengkapi dirinya, dan pasti hasilnya sia-sia. Hasilnya tidak akan mengalami kemenangan. Dan banyak orang yang percaya ya juga seperti ini, seperti prajurit yang ceroboh, yang nekat. Sama seperti orang Israel yang ketika mau berperang dengan musuhnya dan sudah diingatkan bahwa Allah tidak berserta dengan mereka, bahwa Allah tidak ada bersama dengan mereka, kalau kamu berperang kamu akan kalah, dan mereka ceroboh, mereka nekat berpikir bahwa Allah ada bersama dengan kita, padahal udah dikasih tahu Allah nggak bersama dengan mereka, kamu akan kalah, dan mereka nekat, ceroboh. Iman itu tidak membuat kita nekat. Iman itu tidak membuat kita ceroboh, Bapak Ibu. Iman itu mengajari kita untuk bergantung kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Waktu kita bergantung sama Dia, waktu kita berharap sama Dia, maka Tuhan mengajari banyak hal, termasuk peperangan rohani yang kita hadapi. Bagaimana kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bagaimana kita mengalami ya bisa mengalahkan musuh dalam peperangan rohani yang kita hadapi. Kalau kita nggak bergantung sama Allah, kalau kita nggak berharap sama Dia, kita menjadi prajurit yang ceroboh tadi. Kita tahu kita nggak siap lalu mau tempur, mau perang sama musuh kita yang nggak kelihatan. Jangan berharap untuk menang. Jangan berharap untuk kita menghasilkan hasil yang baik. Pasti kita akan kalah. Peperangan yang kita hadapi pasti hasilnya sia-sia. Oleh sebab itu harus bergantung sama Allah, harus berharap sama Allah dengan memperbanyak duduk diam di hadapan Allah. Jadi berdoa itu bukan dikatakan, tapi dilakukan, Bapak Ibu. Kalau saudara ada rekan-rekan yang butuh dukungan doa, bukan hanya dikomentari di WA, ya kami dukung dalam doa, tapi nggak didoakan. Jangan. Didoakan, mungkin nggak saat itu ya, tapi waktu saudara pagi bangun, ya didoakan. Rekan-rekan kita yang kayak sekarang nih ya, rekan-rekan kita yang mungkin lagi sedang bergumul dengan kesehatannya, kita doakan di hadapan Tuhan. Kita sedang bergantung mengadakan peperangan rohani bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain supaya mereka menang, jangan lemah, jangan menjadi tidak berdaya dan kecewa sama Tuhan, karena kadang-kadang iblis pakai rasa kecewa untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kekalahan dalam hidup orang percaya. Kalau udah kecewa iring Tuhan, maka pasti ujung-ujungnya akan mengalami kekalahan. Dan gak mau lagi berperang secara rohani, gak mau lagi menggunakan perlengkapan senjata Allah yang diberikan Allah kepada orang itu. Duduk diam itu adalah kunci di mana kita mengambil, menerima perlengkapan senjata Allah. Kalau kita ogah, malas ya, duduk diam di hadapan Allah, doa hanya menjadi sekedar kata-kata yang kita ucapkan tetapi kita nggak praktekkan dalam hari lepas hari, duduk diam, memperbanyak waktu saat teduh ya, berdialog, bersekutu dengan Allah. Kita nggak bisa punya kekuatan untuk menghadapi musuh yang nggak kelihatan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi memang harus diperbanyak doa itu. Ya, mau di gereja, mau di rumah, ya, doa saat teduh itu menjadi pilihan pertama dan awal dan yang selalu kita jalani dalam hidup kita. Walaupun ya nggak perlu kita informasikan, nggak perlu kita sebar-sebarkan. Karena memang kebutuhan prajurit, ya kita mau bergantung, berharap kepada Tuhan supaya kita nggak menjadi prajurit yang ceroboh, nekat waktu berperang. Prajurit yang dewasa itu akan melengkapi dirinya dengan seluruh kelengkapan senjata Allah. Tidak sebagian ketika berperang. Ada berapa Bapak Ibu? Di Efesus pasal 6 ini ada berapa? Saya hitung ada 7. Ada 7 kelengkapan ya, yang melengkapi orang percaya sebagai prajurit untuk berperang. Dan 7 ini adalah
angka sempurna. Kalau kita melihat ya, bahas di awal, kalau kita melihat Allah menciptakan bumi bersama dengan manusia, itu di hari ke-7 Tuhan itu berhenti. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 2 itu, Tuhan menguduskan dan memberkati. Jadi ini hari yang penuh dengan kemenangan. Ini hari yang penuh dengan berkat. Ini hari yang penuh dengan rahmat Allah, kemurahan Allah, pertolongan Allah. Ya mungkin agak sedikit alegoris ya Bapak Ibu ya, kalau saya hubungkan dengan 7 kelengkapan Allah. Kenapa perlu 7, enggak 5, enggak 6, enggak 4? Ya kalau kita kaitkan dengan karya Allah dan penciptaan Allah, hari ke-7 berhenti menguduskan hari itu dan memberkati. Saya percaya waktu kita melengkapi seluruhnya, 7-7-nya ada bersama dengan kita, maka kita sedang diberkati oleh Allah waktu kita mengadakan peperangan rohani. Allah menguduskan kita, sehingga lewat kekudusan daripada Allah kita mampu menghadapi musuh yang enggak kelihatan, yang kadang-kadang ya dia berlintas dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam keinginan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita enggak mengenakan seluruhnya, maka kita bisa dikalahkan. Saudara, kelengkapan senjata Allah itu seluruhnya penting ya. Saya nggak bahas ketopong selamat, tapi semua kalau Bapak Ibu lihat yang diberikan Allah itu penting untuk memagari kita, untuk melindungi kita dari serangan musuh. Dari mulai kepala, baju jirah, di tangan kita ada pedang roh, perisai iman, lalu ada ikat pinggang, lalu di bawah sekali dikasih kasut. Kalau kita nggak mengambil satu bagian saja, maka itu kan menjadi celah bagi musuh untuk menyerang kita dan mengalahkan kita. Makanya waktu kita ambil, ya itu nggak boleh sebagian, harus seluruhnya dari atas kepala sampai ke bawah. Kepala ini kan pikiran ya, yang ngatur hidup kita ini di kepala adanya. Baju jirah ini hati kita ya, ini sentral. Amsal berkata pancaran hidup dari hati. Kalau nggak pakai baju jirah ya, nggak pakai baju kebenaran, ini bisa tertancap oleh panah iblis dan kita bisa dilumpuhkan. Ikat pinggang kebenaran ini bicara juga apa? Bicara tentang kebutuhan hidup kita, tentang perut kita. Ya kadang-kadang perut itu menggoda kita jauh daripada Tuhan. Perut itu menyeret kita, bisa meninggalkan Tuhan gara-gara isi perut, gara-gara kebutuhan perut. Kasut yang Tuhan berikan untuk apa? Waktu kita maju, waktu kita berperang, maka kita dijagai supaya apa? Kaki kita nggak kena onak dan duri yang melukai kita. Kalau itu melukai kita, maka kita berjalan tanpa keseimbangan. Kita berjalannya jadi goyah, labil, dan itu mudah sekali dikalahkan oleh musuh. Jadi harus diambil semuanya, nggak bisa sebagian. Ada orang percaya yang malas ya, nggak mau ngambil, maunya dikenakan oleh orang lain. Mau berperang tapi dia nggak mau ngambil sendiri, maunya dikenakan, dipakaikan sama orang lain. Seluruh perlengkapan yang 7 itu dari atas sampai ke bawah, nggak bisa. Kita masing-masing sebagai prajurit punya tanggung jawab sendiri waktu peperangan rohani dimulai dalam hidup kita. Kita nggak bisa berkata kepada teman kita, tolong dong pakaikan ya perlengkapan rohani itu ke dalam hidup saya mau berperang. Ya. Alkitab berkata perlengkapan itu diberi, tapi kita harus mengambil. Kita nggak boleh malas mencari Tuhan. Kita nggak boleh malas beribadah, kita nggak boleh malas bersekutu, kita nggak boleh malas berdoa, kita nggak boleh malas membaca firman, kita nggak boleh malas mendekatkan diri kepada Tuhan, kita nggak boleh malas berseru memanggil namanya. Ambil, kata Alkitab. Ambil itu adalah ada sesuatu tindakan di mana kita emang berharap dan kita mau emang dekat sama Tuhan. Kita emang mau bergantung dan mau dekat sama Tuhan, kita melangkah melakukan sesuatu. Kemenangan, kesehatan rohani tidak terjadi tiba-tiba datang Bapak Ibu ya. Perlu diambil kata Alkitab. Sebab itu Alkitab berkata Yakobus 4 ayat 7,
Sebelum kita melawan iblis, maka kita harus tunduk kepada Allah. Maka Alkitab berkata apa? Lawanmu akan menerkammu. Tidak, lawanmu akan lari. Ya, Yakobus 4 ayat 7. Waktu kita tunduk itu bukan hanya sekedar gini, Tuhan berkati aku, nggak salah ya Bapak ya. Waktu kita tunduk sama Tuhan tuh bukan hanya sekedar Tuhan tolong aku. Waktu kita tunduk sama Tuhan tuh bukan hanya Tuhan jawab doaku. Itu nggak salah. Tapi waktu kita tunduk sama Allah, sebenarnya kita mau menerima dan mengambil perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengabaikan ini. Berpikir bahwa waktu kita tunduk tuh hanya kita terima berkat. Waktu kita tunduk sama Allah kita terima pertolongan. Waktu kita tunduk kita menerima jawaban Allah. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi jangan lupakan waktu kita tunduk sama Allah. Kita mau siap mengadakan peperangan rohani. Dengan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Melekat dalam kehidupan kita. Mulai dari kepala, mulai dari badan kita, mulai dari perut kita sampai kaki kita dilengkapi oleh kelengkapan senjata Allah yang sempurna. Jadi tugas panggilan seorang prajurit itu tidak sama dengan seorang murid. Kalau seorang murid panggilannya apa Bapak Ibu? Belajar ya, belajar. Waktu kita menghadapi musuh, kita jangan menjadi murid yang mau belajar dari musuh. Kita akan semakin jahat, kita akan semakin hancur, kita akan semakin rusak. Kalau kita belajar, sebab itu kita posisinya waktu menghadapi musuh yang gak kelihatan itu bukan sebagai murid. Status kita sebagai murid itu waktu kita berhadapan dengan Bapa di sorga. Kita mau belajar dari Bapa, kita mau belajar dari Yesus sebagai guru agung. Kenapa? Karena pelajaran-pelajaran yang diberikan Tuhan kepada kita itu pelajaran ilahi yang akan memberkati langkah hidup kita. Teman saya ngomong kalau kita sebagai orang percaya ya, sudah percaya ninggalin Tuhan tuh bodoh banget. Bukan bodoh lagi, tapi bebal sekali. Kenapa? Karena dia akan kehilangan pelajaran-pelajaran ilahi yang akan memberkati dia. Itu waktu kita berhadapan dengan Bapa, kita sebagai murid mau belajar. Tapi waktu kita menghadapi musuh yang gak kelihatan, jangan sebagai murid yang mau belajar dari musuh kita. Bagaimana cara berbuat yang jahat, bagaimana berbuat sesuatu yang gelap, yang gak benar, kita belajar dari dia. Ya, kita akan sangat amat mudah dikalahkan dan menjadi antek-anteknya, menjadi pengikutnya. Waktu kita berhadapan musuh, kita jangan menjadi seorang anak yang mau hormat sama musuh. Anak itu waktu kita berhadapan dengan Bapa, kita menghormati Bapa yang sempurna, yang memanggil kita, melengkapi, memelihara, menopang kita, membuka jalan, memberkati dan memelihara kita dengan sempurna. Kita ketemu Bapa di sorga, baru kita menghormati Dia dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita ketemu dengan musuh yang gak kelihatan, kita jangan hormati musuh itu. Ini musuh dalam pengertian roh-roh jahat ya. Jadi jangan digabungkan dengan, loh kok Yakub itu kan ada ayat yang kata doakanlah musuhmu. Beda ya. Beda ya konteksnya ya. Jangan disatuin disilang dengan ayat itu. Ini ayat bicara tentang kasih, tentang mengasihi sesama. Tapi ya ayat yang kita baca ini adalah kita sedang berperang ini. Menjadi prajurit, jadi bukan menjadi seorang anak waktu menghadapi musuh yang kita hormat. Ya kita tahu ya kita sedang dirusak tapi kita hormat sama dia. Itu kan salah ya, kita akan mengalami ya pasti kekalahan. Waktu kita menghadapi musuh kita jangan menjadi sahabat dia. Kita ini sahabat Allah. Kamu bukan lagi hamba, kata Injil Yohanes kepada kita, bukan. Tetapi Alkitab berkata, kamu adalah sahabat Allah. Kita dekat sama Allah. Tapi kalau sama musuh, jangan jadi sahabat yang mau dekat. Banyak orang yang katanya percaya, tapi dia setiap hari dekatnya sama musuh, sama
sama iblis, sama setan. Sehingga ya dia hidupnya sedang dirusak juga. Enjoy aja, santai-santai aja gitu ya. Enggak merasa kok jadi begini hidupnya ya. Kok saya jadi hancur hidupnya ya. Udah enggak ke situ. Kenapa? Karena dia memposisikan sebagai sahabat. Ketika apa? Ketika berhadapan dengan musuh. Kita enggak boleh dekat dengan musuh. Karena dia bukan sahabat kita. Alkitab berkata dia musuh kita. Kita harus menjadi prajurit. Bukan menjadi domba yang mengikuti. Kalau kita ketemu gembala agung, maka Alkitab berkata ketika dia memanggil nama kita, kita mengikuti. Sebab dia gembala yang agung, yang membawa kita ke air yang tenang, rumput yang hijau. Sekalipun dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatnya ada bersama dengan kita untuk menghibur kita waktu kita ada dalam pergumulan. Waktu kita ada dalam masalah, waktu kita ada dalam beban yang berat, dia ada sebagai gembala yang agung. Tapi waktu kita berhadapan dengan musuh, jangan jadi domba yang mengikuti maunya musuh. Musuh mengajak kita hal yang gak benar. Musuh mengajak kita melakukan hal yang gak sesuai dengan firman Allah. Jangan diikuti, karena kita bukan domba bagi musuh kita. Kita prajurit. Ini banyak orang percaya yang kadang-kadang samar-samar ya. Jadi kadang-kadang status yang melekat dia kepada Tuhan, dia lakukan juga buat musuhnya. Makanya banyak yang mengalami kekalahan-kekalahan. Apa bedanya waktu kita dalam posisi sebagai prajurit? Kita harus melawan musuh itu. Ya. Dengan apa? Dengan seluruh kelengkapan senjata Allah. Kita jangan pernah mau belajar, jangan pernah mau tunduk, jangan pernah mau hormat kepada Dia. Kenapa? Karena kita adalah prajuritnya Allah yang harus berperang, mengadakan peperangan rohani setiap hari, dan kita akan mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Roma 6 ayat 13 berkata bahwa orang percaya itu dipanggil dan dipilih untuk menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Kalau kita baca ayatnya, coba bisa dibaca ya ayat ini. Roma pasal 6 ayat 13. Ya, Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai apa? Sebagai senjata kelaliman, kejahatan, sesuatu yang gelap ini ya, pelornya isinya kejahatan semua ya. Kalau ada pelornya dendam, isinya semua jahat pelornya itu. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata kebenaran. Kapan kita menjadi senjata kebenarannya Allah? Waktu kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kepada Allah. Jadi ini selaras dengan kelengkapan yang Allah berikan. 7 kelengkapan itu semuanya ada di dalam seluruh anggota tubuh kita. Kalau saya dan Bapak Ibu mau menjadi senjata kebenaran, maka Alkitab berkata, serahkanlah seluruh anggota tubuh kita. Mulai dari kepala sampai ke bawah. Waktu kita menyerahkan pikiran kita, menyerahkan hati kita, menyerahkan semua hidup kita, maka yang 7 kelengkapan senjata Allah tadi memagari kita. Pikiran. Orang itu bisa jahat dimulai dari pikiran. Kalau enggak ada ketopong keselamatan. Kalau enggak dia mengenakan ketopong keselamatan, dia bisa jahat. Lewat apa? Pikiran. Makanya pikiran kita tuh harus diserahkan. Kalau Paulus menggunakannya apa? Menaklukkan di bawah kaki Kristus, tundukin. Direndam dalam hadirat Tuhan. Ya, biar yang jahat-jahat, yang produk-produk gelap itu dibasuh, dibersihkan. Sehingga pikiran kita enggak dipenuhi dengan hal-hal yang aneh-aneh. Enggak dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Ya, kadang-kadang ketika pikiran kita dipenuhi hal yang jahat, itu akan tersalurkan lewat tindakan kita.
Itu dimulai dari pikiran. Dan Bapak Ibu adalah senjata kebenarannya Allah, bukan senjata kelaliman. Ya. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Aku menyerahkan pikiranku Tuhan, aku menyerahkan hatiku, aku menyerahkan seluruh yang ada dalam hidupku. Sehingga seluruh kelengkapan senjata Allah juga akan memberkati kehidupanku. Jangan malas ya, waktu ketemu dengan Tuhan, ambil. Waktu bersekutu dengan Tuhan, ambil. Ya, jangan pernah berpikir aman Bapak Ibu ya. Setiap hari itu kita berpikir bahwa kita sedang mengadakan peperangan rohani. Karena musuh kita nggak kelihatan Bapak Ibu. Nggak kelihatan. Kita pikir ini bukan peperangan, ini lagi sedang peperangan. Kondisi saat ini kita sedang peperangan secara rohani Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak punya, ya nggak menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan nggak nerima, nggak mengambil seluruh kelengkapan senjata Allah yang ada 7 itemnya itu, jenisnya itu yang melengkapi kita dari kepala sampai ke kaki kita tadi, kita bisa bukan menjadi senjata kebenaran, senjata kelaliman. Ya, kok aku ada ya orang percaya jadi senjata kelaliman? Ya ada, ya ada saja di mana-mana yang katanya orang Kristen, katanya orang percaya, tapi hidupnya jadi senjata yang dalamnya pelornya kejahatan melulu. Ya nipu orang, ya bohong orang, ya jahatin orang. Jahat itu bentuk yang banyak, yang melakukan hal yang jahat ya ada ya. Lalu ya makanya kan ada orang yang namanya Paulus, ada yang namanya orang Yohanes, Thomas masuk penjara. Kenapa? Harusnya kan mereka itu menjadi senjata kebenaran ya. Yang pelornya itu isi kebenaran-kebenaran yang ditembakkan. Dan waktu mengenai orang bukan melukai, tapi menyadarkan. Waktu menembak orang bukan membunuh, ya, tapi menghidupkan rohnya, membunuh kedagingannya. Tapi kadang-kadang nggak nyampe ke situ ya. Orang percaya tapi senapannya jadi senjata kelaliman. Isi pelornya tadi kejahatan. Senjatanya sama ya, tapi dalemannya, pelornya itu yang beda. Ya, dan banyak orang percaya yang nggak sadar bahwa hidupnya mulai dipakai oleh kuasa kegelapan, bukan dipakai oleh Allah. Sebab itu Bapak Ibu, ambil. Kita menjadi prajurit ini harusnya mengambil seluruh kelengkapan senjata Allah. Tujuan dilengkapi apa sih? Tujuan dilengkapi itu bukan gini Bapak Ibu, bukan merepotkan kita, menyusahkan kita. Setiap hari saya harus ketemu dengan Allah, saya harus berdoa, saya baca firman, saya harus minta seluruh perlengkapan senjata Allah. Kok kayaknya ribet amat jadi orang percaya ya? Enggak, tujuan dilengkapi adalah supaya kita menang. Roma 8 ayat 37, coba kita baca ini. Nah ini ya, Roma 8 ayat 37, bisa ditampilkan ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Roma 8 ayat 37. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita lebih oleh Dia. Ini Bapak Ibu. Pada akhirnya kata Efesus, hendaklah kamu kuat. Kuat ini ya kita menang. Betul? Pada akhirnya kita harus kuat Bapak Ibu. Pergumulan yang kita hadapi itu biasa dan akan berlalu. Tapi pada akhirnya harus kuat, nggak boleh lemah. Kita bisa lemah sedikit, tapi akhirnya kuat. Pokoknya pada akhirnya kuat. Akhirnya kuat, ujungnya kuat. Karena Roma pasal 8:37, kita lebih dari pemenang. Pemenang itu yang bukan berjingkrak, bukan itu. Yang bisa melewati pergumulan tanpa persungutan. Yang bisa melewati pergumulan tanpa kecewa. Yang bisa melewati pergumulan tanpa pikiran-pikiran jahat kepada Allah. Yang bisa melewati pergumulan dan bersyukur Tuhan, terima kasih di balik pergumulan. Ada berkat yang engkau siapkan. Aku sedang dibentuk menjadi lebih kuat untuk siap menerima berkat Allah yang lebih besar di dalam kehidupanku. Aku dibentuk supaya aku siap lebih dipakai oleh Allah di kemudian hari. Kita menjadi pemenang. Amin. Jangan kalah. Syaratnya
Kita harus menjadi prajurit yang punya perlengkapan itu. Ya. Hari-hari boleh semakin jahat, semakin gelap. Tapi kalau kita berdiri di depan Allah sebagai prajurit yang punya perlengkapan, Roma 8:37, akhirnya kita akan menjadi lebih dari pemenang. Efesus berkata akhirnya kita kuat. Badai boleh menerpa hidup kita. Angin topan boleh menerpa hidup kita. Awan yang kelabu boleh menyelimuti hidup kita. Tapi pada akhirnya kita harus tetap kuat dan keluar sebagai pemenang. Karena Allah menebus kita bukan supaya kita kalah dan kalah. Supaya kita menang. Yesus menang atas kematian di kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Pujian mengatakan, ku menang, ku menang. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah bangkit. Mari kita berjuang untuk menang bersama dengan Tuhan. Ya, walaupun berat, ya, sulit, sukar, rumit secara manusia. Tapi Allah sanggup memberi kemenangan bagi kita yang mau mengambil seluruh kelengkapan senjata Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian. Jadikan aku indah ya. Ku datang ya Bapak. Kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mungkin sederhana Tuhan. Tapi mengingatkan kami untuk menjadi prajurit yang berdiri dengan perlengkapan senjata Allah yang Tuhan beri bagi kami. Buat kami rindu Tuhan. Kami gak malas mengambil, kami gak malas dekat bersama Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kami lebih indah di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan semuanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh. Sekali lagi, ku datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. ku ingin Menyenangkan hati-Mu, oh. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu
jadikan aku prajurit yang dilengkapi oleh Tuhan, indah di hadapan-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami untuk diperbaiki, seluruh anggota kami Tuhan, seluruh anggota tubuh kami. Haleluya Tuhan. Biar firman ini mengalir kuasanya dengan deras Tuhan. Haleluya. Sekali lagi jemaat saja, jadikan aku indah. Yang lain tidak indah, gak apa-apa. Kita mau indah di hadapan Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup Yesus Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu, hanya kepadamu. Ya, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, takkan setia kepadamu, takkan setia, takkan setia, setia kepadamu Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang kami dengar hari ini. Tuhan ingin kami menjadi prajurit-prajurit yang melengkapi dirinya dengan seluruh kelengkapan senjata Allah, supaya kami ketika berperang, kami lebih daripada pemenang. Pada akhirnya kami akan tetap kuat apapun yang kami hadapi. Kami tidak sendirian, ada Allah beserta dengan 7 kelengkapannya, melengkapi kami untuk kami menjadi prajurit yang siap berperang dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Biar firman ini sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang menuntun kami, menjadi kebenaran yang memberkati kami, bahwa kami tidak akan mengalami kekalahan kalau kami bersama dengan Allah. Jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Alkitab berkata, tidak ada, sekalipun ada, kami dapat mengalahkannya bersama dengan Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya roti kehidupan ini akan mengenyangkan, air kehidupan ini akan menyegarkan kami, firman ini akan menjadi tongkat yang menuntun kami lebih dekat, lebih berserah dan berharap kepada Tuhan. Kemenangan menjadi berkat yang turun dalam hidup kami hari lepas hari, yang membuat iman kami berakar bertumbuh bagi hormat kemuliaan Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.